Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini kita akan mengadakan ibadah KKN dan juga ulang tahun KKN yang ke-130 tahun. Mari kita ikuti bersama-sama dengan hikmat. Kita akan mengikuti ibadah KKN hari ini yang dipandu oleh Kak Sri dan Kak Endang beserta Melita, Kak Celia dan Pertua Bapak Johannes. Saksikan ya adik-adik, walaupun ibadahnya di rumah, tapi sukacitanya melimpah. Untuk lagu pujian pertama kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Dari terbit matahari lagi sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan
Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa berkat-Mu yang kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Bapa, di sini kami berkumpul untuk mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa yang ajari pertua kami dalam menyampaikan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bapa juga memberkati adik-adik kami yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, agar mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah ibadah kami ya Tuhan, termulialah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera dari kita semuanya. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian, yaitu ulang tahun KKR yang ke-130. Jadi mari kita dengarkan firman Tuhan sejenak dalam ulang tahun KKR ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan bacakan dulu firman Tuhan pada hari ini yang mengenai tema kita, yaitu yang diambil dari kitab Lukas 2 ayat 52. Firman Tuhan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema kita hari ini di dalam hari ulang tahun KKR se-GBKP yang ke-130, yaitu semakin berhikmat. Jadi kalau dikatakan berhikmat itu adalah kearifan atau kebijakan yang diambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Jadi itu awal katanya adalah hikmat, yang artinya adik-adik yaitu kebijakan dan kearifan. Jadi orang-orang yang berhikmat itu, orang-orang yang berarif itu tidak sembarangan, tidak mudah untuk mendapatkannya. Yaitu untuk mendapatkan itu adalah harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, walaupun di rumah, tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita rayakan ulang tahun KKR yang ke-130. Jadi kalau kita terbayang dengan ulang tahun kita, bagaimana? Berarti bertambah umur kita. Ketika bertambah umur kita, maka bertambah juga pemikiran kita, bertambah juga inisiatif kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam ulang tahun KKR yang ke-130 ini, ketika Yesus berumur 12 tahun, dia sudah menjadi orang pintar, orang yang bijak, orang yang arif, sehingga orang-orang tua, pemuka-pemuka agama juga terheran-heran melihat Yesus ketika dia berumur 12 tahun. Kenapa? Karena dia berhikmat. Dia mengetahui segala undang-undang orang Yahudi. Dia rajin belajar dan dia melakukan segala kehendak Allah itu. Oleh karena itu, maka bukan hanya saja Allah Bapa yang di surga yang menyenangi Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya juga menyenangi Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang arif. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, walaupun kita belajar itu tinggi-tinggi, sekolah kita tinggi, dikatakan oleh dokter, profesor, belum tentu kita bisa berhikmat. Belum bisa kita dikatakan orang-orang yang bijak. Karena apa? Karena kebijakan itu
kasih nama Yesus Kristus, adik-adik ketika mengikut Yesus, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sudah menjadi orang-orang yang berhikmat seperti Tuhan Yesus. Kalau umur kita masih kecil juga bisa kita lakukan, adik-adik. Bukan orang-orang yang besar aja, orang-orang yang dewasa aja yang bisa melakukan berhikmat, tetapi kita yang anak-anak juga. Contohnya bisa kita kalau yang adik-adik yang perempuan menyapu di rumah, membantu mamanya masak, bisa kita lakukan. Dan berdoa setiap hari, bernyanyi. Yang anak laki-laki bisa menyapu halaman, membantu orang tuanya juga. Itulah orang-orang yang berhikmat. Jadi bukan Tuhan Yesus saja yang senang dengan kelakuan kita, tetapi orang tua kita juga senang kan melihat kita berhikmat. Begitu juga orang lain yang di sekeliling kita. Kalau kita membantu orang lain, pasti orang lain juga senang dengan kita. Jadi adik-adik, dalam nama Yesus Kristus, hari ulang tahun KKR yang ke-130 ini membawa kita semakin berhikmat. Apapun yang kita lakukan, terpuji nama Tuhan. Sehingga seperti Tuhan Yesus tadi, bukan orang-orang yang bukan Allah Bapa yang masih senang, tetapi orang-orang di sekelilingnya juga menyenangi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berhikmat. Semakin bertumbuh, semakin dewasa iman kita, iman percaya kita, semakin disenangi oleh Tuhan, semakin kita menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal 1 ayat 7, apa yang dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7? Kita lihat bersama-sama, adik-adik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi awal dari kebijakan itu, awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bagaimana adik-adik takut akan Tuhan? Yaitu melakukan segala kehendak Tuhan itu. Itu artinya takut dengan Tuhan. Ya, jadi adik-adik yang dimanapun berada, walaupun di rumah, bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya mengikuti kebaktian, beribadah di rumah, atau berdoa, membantu orang tua. Walaupun di dalam situasi sekarang ini kita tetap bergembira, kita tetap semangat, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap memberikan berkat-Nya kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada hari ini di dalam ulang tahun KKR SGBKP yang ke-130. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil semuanya, yang belum dewasa. Tetapi ketika mereka masih kecil juga, mereka juga bisa berhikmat, melakukan kebijakan, melakukan kehidupan, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menyenangkan hati orang tua, dapat menyenangkan hati orang-orang yang di sekelilingnya, Bapak, teman-temannya, berikut saudara-saudaranya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan anak-anak-Mu semuanya kekuatan, sehingga mereka juga mampu melakukan hikmat di dalam pertumbuhan kembangannya, sehingga apapun yang dilakukan mereka, Bapak, terpuji nama Tuhan. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkatkan nyanyian pujian kita sekali lagi. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa.